Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YK2805, di mana kali ini kami akan memberikan video terbaru terkait pertanian dengan tema cara budidaya tanaman cabai rawit agar bisa berbuah cepat dan lebat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, sempatkan waktu untuk menekan tombol subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar setiap kami mengupload video terbaru Bapak, Ibu, dan teman-teman tidak ketinggalan. Langsung saja kita simak videonya. Cabai rawit atau kata lainnya, Capsicum frutescens, merupakan tanaman yang cocok dikembangkan di daerah tropis terutama sekitar Khatulistiwa. Tanaman ini paling baik ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut. Meskipun begitu, cabai rawit bisa tumbuh baik hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Untuk tempat yang terlalu tinggi, produktivitas tanaman akan berkurang. Di dataran tinggi, tanaman cabai rawit masih bisa berbuah. Hanya saja waktu panennya lebih sedikit dibanding dataran rendah. Selain itu, produksi biji pada buah cabai rawit lebih sedikit. Ini bisa dianggap keunggulan atau kelemahan. Karena tentu saja konsumen menyukainya namun bobot buah menjadi ringan. Pada umumnya, masyarakat mengenal cabai rawit putih dan cabai rawit hijau. Budidaya cabai rawit relatif lebih rendah resikonya dibanding cabai besar. Tanaman ini lebih tahan serangan hama, meskipun hama yang menyerang cabai besar bisa juga menyerang cabai rawit. Kali ini akan dijabarkan cara-cara usaha budidaya cabai rawit, mulai dari pemilihan benih hingga penanganan panen. Pemilihan benih cabai rawit. Dewasa ini telah banyak tersedia benih cabai rawit hibrida dengan keunggulannya masing-masing. Pilihlah benih yang sifatnya sesuai dengan kondisi lahan masing-masing. Bila sulit didapatkan atau harganya mahal, kita bisa menyeleksi benih cabai rawit sendiri. Benih cabai rawit bisa didapatkan dari hasil panen sebelumnya. Gunakan buah dari hasil panen keempat hingga keenam. Buah yang dihasilkan pada periode panen ini biasanya memiliki biji yang optimal. Pada hasil panen pertama hingga ketiga, biji dalam buah cabai rawit biasanya masih sedikit. Sedangkan menjelang periode akhir panen jumlah biji banyak tapi ukurannya kecil-kecil. Untuk memilih benih cabai rawit yang baik, pilih beberapa tanaman yang sehat dan terlihat kuat. Dari tanaman tersebut pilih buah yang bentuknya sempurna, bebas dari serangan penyakit dan hama. Kemudian biarkan buah tersebut menua pada pohon. Kalau memungkinkan biarkan buah hingga mengering di pohon. Setelah buah dipetik, potong secara membujur kulit buahnya. Buang biji yang terdapat pada bagian pangkal dan ujung buah, ambil biji pada bagian tengah. Biji pada bagian tengah biasanya yang paling berkualitas. Kemudian rendam biji cabai rawit tersebut dalam air bersih. Buang biji yang mengambang, biji yang cocok jadi benih adalah yang berisi dan tenggelam dalam air. Kemudian jemur biji tersebut hingga kering, kira-kira selama 3 hari. Kecuali untuk benih organik, kita bisa memberikan fungisida untuk menghindari serangan jamur. Kemudian simpan benih di tempat yang kering dan masih memiliki sirkulasi udara. Bila penyimpanannya benar, benih cabai rawit bisa bertahan hingga 2 tahun. Benih yang baik mempunyai daya tumbuh hingga 80%. Semakin lama benih disimpan, daya tumbuhnya akan terus berkurang. Bila daya tumbuhnya kurang dari 50%, sebaiknya jangan gunakan benih tersebut. Penyemaian benih cabai rawit. Kebutuhan benih untuk 1 hektar lahan budidaya cabai rawit sekitar 0,5 kg. Benih tersebut harus disemaikan terlebih dahulu untuk dijadikan bibit. Tempat penyemaian hendaknya diberi naungan untuk menghindari terik matahari langsung, kucuran hujan deras dan terpaan angin. Penggunaan mulsa plastik hitam perak sebenarnya akan meningkatkan produktivitas, namun harus dipertimbangkan dengan matang karena biayanya. Melihat harga rata-rata cabai rawit di pasaran tidak setinggi cabai besar, penggunaan mulsa bisa merugikan. Sebagai alternatifnya bisa digunakan mulsa dari jerami. Hanya saja perlu pengawasan lebih agar pemakaian jerami tidak mengundang hama dan penyakit. Buat lubang tanam dengan jarak 50-60 cm, lubang tanam dibuat dalam 2 baris dalam 1 bedengan dengan jarak antar baris 60 cm. Pembuatan lubang dibuat zigzag tidak sejajar. Hal ini berguna untuk meningkatkan penetrasi sinar matahari dan sirkulasi udara. Pindahkan bibit dalam polybag semai ke dalam lubang tanam dengan menyobek atau mencopot polybag semai.
Kemudian siram dengan air untuk menjaga kelembapannya. Pemindahan bibit hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Upayakan penanaman dalam satu hamparan bisa selesai dalam sehari. Perawatan budidaya cabai rawit. Penyiraman diperlukan saat musim kemarau saja. Bila kondisi terlalu kering tanaman cabai rawit bisa mati. Pengairan bisa dilakukan dengan kocoran atau merendam bedengan. Perendaman bendengan cukup dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pemupukan susulan ditambahkan setelah tanaman berumur 1 bulan sejak bibit ditanam. Selanjutnya berikan pemupukan susulan setiap habis panen. Pemupukan susulan bisa menggunakan pupuk organik cair atau kompos. Berikan pupuk cair yang telah diencerkan sebanyak 100 ml untuk setiap tanaman. Sedangkan pupuk kompos sebanyak 500-700 gram. Bisa juga ditambahkan urea dan NPK sebagai pupuk tambahan. Perawatan lain yang diperlukan adalah penyiangan. Karena budidaya cabai rawit jarang menggunakan mulsa maka penyiangan harus dilakukan lebih intensif. Upayakan bedengan untuk bersih dari gulma. Pemanenan cabai rawit. Cabai rawit sudah mulai berbuah dan bisa dipanen setelah berumur 2,5-3 bulan sejak bibit ditanam. Periode panen bisa berlangsung selama 6 bulan bahkan lebih. Umur tanaman cabai rawit bisa mencapai 24 bulan. Frekuensi panen pada periode masa panen tersebut bisa berlangsung 15-18 kali. Namun semakin tua tanaman, produktivitasnya semakin rendah sehingga tidak ekonomis lagi untuk dipelihara. Untuk budidaya intensif, biasanya tanaman cabai rawit dipelihara hingga berumur 12 bulan. Budidaya yang baik bisa menghasilkan total produksi hingga 30 ton ha. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Caranya dengan memetik buah beserta tangkainya. Buah cabai rawit yang dikehendaki adalah yang bentuknya ramping dan padat berisi. Tipe buah seperti ini biasanya rasanya pedas dan dihargai lebih tinggi di pasar dibanding buah yang besar namun kopong. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.